Di episode sebelumnya, Rustem telah berdiri di balkon dan menggendong Firuzeh. Rupanya saat itu, Nigar tiba-tiba masuk dan menanyakan apa yang akan ia lakukan. Ne yapıyorsun sen? Sementara, Raja yang bersama Hurrem akhirnya merasa senang karena akhirnya Hurrem bisa menerima Firuzeh. Saat Raja ingin kembali, rupanya Cihangir keluar dan memanggil Sulaiman. Baba? Cihangir lalu mengadu bahwa Firuzeh tidak lagi bisa bersamanya karena ibunya tidak menyukai Firuzeh. Annem istemiyor ben. Di lain tempat, Hatice menunjukkan surat yang terakhir kali Ibrahim tulis padanya, yang dimana isinya bahwa Ibrahim tidak menyesali perbuatannya. Hatice meminta agar Ibrahim membakar surat itu. Jika Ibrahim melakukannya, maka mereka akan memulai dari awal lagi. Itu berarti Ibrahim juga harus melupakan apa yang telah ia lakukan dahulu. Namun, Ibrahim tidak mau membakar surat itu. Ia pun meninggalkan Hatice di sana. Hatice pun berteriak memanggil nama Ibrahim, tapi Ibrahim tidak peduli. Hatice kesal dan marah karena Ibrahim memperlakukannya seperti itu. Ia pun dengan sendirinya membakar surat itu. Setelah Hatice membakar surat itu, rupanya Ibrahim kembali. Ibrahim pun menenangkan Hatice dan mereka pun akhirnya berciuman. Dan malam itu akhirnya mereka bersatu kembali. Kembali ke Rustem, Nigar berkata, apakah Firuzeh sudah mati? Rustem menjawab, tidak, ia hanya tertidur. Nigar berkata lagi, tinggalkan ia di sini dan segeralah pergi dari sini. Jangan lakukan ini, tinggalkan dia. Ini tidak akan baik untuk siapapun. Jika Raja mengetahuinya, maka kamu dan Hurrem akan terbakar. Namun, Rustem tidak mau mendengar. Ia pun menjatuhkan Firuzeh dari balkon, lalu mematahkan kepala Nigar. Ternyata itu hanyalah hayalan Rustem saja. Firuzeh tersadar dan mendapati dirinya masih sendiri. Nigar dan Rustem berjalan bersama. Nigar berkata bahwa Rustem mengambil keputusan yang baik. Jika tidak, maka kita akan menderita. Rustem berkata, siapa yang mengirimmu? Nigar pun menjawab, aku tidak dikirim siapapun. Aku hanya ingin ikut campur ketika melihatmu. Dur! Rustem berkata, jangan berbohong, kau ingin mengancamku. Nigar yang terpojok berkata, ia tidak akan mengatakan kepada siapapun, mengapa aku harus berkhianat padamu? Apakah kamu lupa? Aku berhutang nyawa padamu. Jangan khawatir, aku akan menjelaskan hal ini kepada Sultana. Rustem pun akhirnya melepaskan Nigar. Raja kembali kepada Firuzeh. Raja bertanya apa yang terjadi padanya karena ia tampak pucat. Firuzeh berkata mungkin ada sesuatu yang salah saat ia makan. Raja pun ingin memanggilkan dokter, tapi Firuzeh mengatakan bahwa ia sudah dalam keadaan baik sekarang. Nigar menemui Hurrem. Ia berkata bahwa Firuzeh masih hidup. Aku telah menghentikan Rustem Aga karena ada cara yang lebih baik menyingkirkan Firuzeh. Hurrem berdiri dan berkata, jadi sekarang kau berani menasihatiku? Nigar berkata, tentu saja tidak. Aku hanya berusaha melindungimu. Jika Firuzeh mati, maka kamulah yang akan disalahkan. Lebih baik dengan cara mengirimkan ia keluar dari istana. Namun Hurrem berkata, siapa dirimu sekarang? Siapa yang menyuruhmu Nigar? Dan siapa yang kau layani sekarang? Aku tidak mengenalmu. Di sini memaksudkan bahwa Hurrem tidak mempercayai apa yang telah Nigar lakukan. Namun Nigar berusaha untuk meyakinkan Hurrem. Nigar berkata, kau telah berjanji padaku untuk membalas dendam.
dan aku akan berada di sisimu sebagai pelayanmu." Namun Hurem tidak percaya begitu saja. Hurem berkata, "Jika kamu menghalangiku lagi, aku akan membuangmu ke serigala." Pagi pun tiba. Firuse ingin menemui Sumbul karena ia ingin menemui Hurem. Sumbul pun melaporkan pada Hurem bahwa Firuse ingin menemuinya. Bu arada Firuze Hatun gelmiş kapıda. Firuse masih menunggu di luar ditemani oleh Kiras Aga. Kiras meminta agar Firuse segera kembali saja. Namun Firuse menyuruh agar Kiras pergi saja dahulu. Kiras yang takut dimarahi oleh Apipe akhirnya tidak meninggalkan Firuse sendiri. Sumbul pun keluar dari ruangan Hurem. Ia berkata bahwa Hurem Sultana tidak ingin bertemu. Firuse berkata, "Apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah hal yang penting? Apakah kamu tahu siapa aku?" Sumbul pun geram mendengar ucapan Firuse barusan. Sampai Sumbul berkata, "Jaga ucapanmu." Biliyor musun? Benimle doğru konuş. Namun Firuse tidak peduli dan ia memaksa untuk masuk. Hurem pun marah karena Firuse masuk tanpa izin. Firuse langsung berkata, "Aku tahu apa yang kau lakukan padaku tadi malam. Kamu mencoba membunuhku, kan?" Hurem berkata, "Membunuhmu? Jika aku mau, kau tidak akan berada di sini sekarang." Firuse berkata, "Aku mengerti kesedihanmu sangat dalam, tapi jika kamu mencoba membunuhku lagi, maka aku akan mempertahankan diriku." Hurem lalu berkata, "Apakah kau mencoba mengancamku?" Apipe lalu datang dan memarahi Firuse. Apipe berkata, "Siapa kamu berbicara seperti itu pada Sultana?" Apipe menyuruh agar Firuse segera meminta maaf. Namun Firuse masih belum mau meminta maaf. Sampai Apipe mengulang lagi perintahnya agar Firuse segera meminta maaf. Dengan berat hati, akhirnya Firuse pun meminta maaf. Sekarang, Firuse sudah mulai menunjukkan sifatnya yang sebenarnya. Padahal sebelumnya, sebelum raja mengeksposnya menjadi wanita favorit, ia masih merasa takut. Tapi sekarang, ia sudah menunjukkan kekuatannya. Sultanım. Nigar menemui Hatice. Ia berkata bahwa semalam Hurem melakukan aksinya. Firuse akan mati jika aku tidak datang. Hatice pun berkata, "Siapa yang melaksanakannya?" Nigar menjawab bahwa ia tidak bisa melihat wajah orang itu. Hatice berkata lagi, "Bagaimana bisa ia masuk ke ruangan raja?" Hatice bertanya, "Lalu bagaimana keadaan Firuse?" Nigar pun menjawab bahwa Firuse baik-baik saja. Hatice berkata pada Nigar bahwa kini ia akhirnya bisa digunakan. Nampaknya Nigar memang ingin mengkhianati Hurem lagi. Hangi çeşni gel buradaydı? Di dapur, Apipe menanyakan Sekar Aga siapa yang mencicipi tester makanan semalam yang dihidangkan untuk raja. Sekar pun mengatakan Inci Aga dan Binor yang mengantarnya. Apipe pun menyuruh kedua orang itu untuk menghadap padanya. Nampaknya Apipe ingin menyelidiki. Di sana ada Sumbul juga yang mendengar. Akhirnya Inci dan Binor telah menghadap Apipe. Apipe lalu menyuruh Sumbul untuk pergi. Meski Sumbul berkata bahwa ia ingin di sana untuk mendengar, namun Apipe tetap menyuruhnya untuk pergi. Apipe pun mulai menanyakan Inci Aga, "Apakah kamu mencoba makanan itu?" Inci Aga pun menjawab, "Ya, aku mencobanya." Namun meskipun mereka menjawab Apipe, tapi Apipe tetap memberi mereka hukuman sebanyak 50 kali pukulan dan diusir dari istana. Mirima kebetulan berada di taman dan ia melihat ayahnya bersama Firuse yang sedang bermesraan dan jalan bergandengan. Hünkârım. Mihrima lalu menemui ayahnya. Ia pun segera merangkul ayahnya. Nampaknya Mihrima juga cemburu melihat kedekatan raja bersama Firuse. Mihrima berkata bahwa sejak ayahnya pulang dari berperang, ayahnya tidak pernah lagi menghabiskan waktu bersama dirinya. Raja pun berkata, "Kita akan pergi ke rumah berburu dan kita akan menghabiskan waktu bersama di sana." Mihrima pun menjawab, "Ibuku pasti sangat bahagia."
dan wajah Firuze langsung berubah seketika mendengar ucapan Mihrimah barusan. Di istana, Hurrem berkata pada Rustem bahwa mereka tidak bisa mengandalkan Nigar. Apakah kamu tidak mempercayainya? Aku kira dia melayanimu, kata Rustem. Hurrem berkata bahwa Nigar melayani dirinya sendiri. Rustem berkata, mengapa Nigar pergi ke istana Ibrahim? Hurrem pun terkejut dan ia pun menyadari bahwa nampaknya Nigar ingin memberi laporan pada Hatice. Hurrem berkata, dia pikir dia bisa mengelola kami berdua. Rustem yang mendengar ucapan Hurrem, ia pun berkata, jika kamu mau, aku bisa menyingkirkannya. Hurrem pun menjawab, Nigar tidak punya tempat di harem, dia akan menikah secepatnya, dan sebelum dia pergi, aku ingin memberi hadiah pernikahan padanya. Keesokan harinya, Sumbul menyampaikan bahwa Hurrem tidak akan ikut pergi ke rumah berburu, hanya Cihangir, Mehmet dan Mihrimah. Hurrem lalu bertanya bagaimana dengan Firuze. Sumbul pun berkata bahwa Firuze ikut pergi juga. Hurrem merasa sedih mendengarnya. Hurrem lalu mengatakan bahwa Cihangir tidak boleh ikut pergi. Ama Sultan. Defol! Dışarı çıkın hepiniz. Sementara di lain tempat, Mihrimah menemui ayahnya. Ia berkata bahwa ia tidak akan ikut karena ada Firuze di sana, sementara ibunya tidak ikut. Setelah mengatakan hal itu, Mihrimah pun meninggalkan ayahnya. Mihrimah datang kepada ibunya. Hurrem menasihati Mihrimah agar menghormati ayahnya, jika tidak aku akan menghancurkan hatimu. Mihrimah mencoba membela dirinya, namun Hurrem menghentikannya sebelum berbicara. Hurrem berkata, tidak peduli apapun yang terjadi, dia bukan hanya ayahmu, tapi juga seorang penguasa. Jangan pernah lupakan itu. Sekarang pergi minta maaf pada ayahmu. Dia tidak akan menolakmu. Namun Mihrimah tidak mau. Mihrimah berkata, aku tidak akan membiarkan Firuze masuk dalam hidup kita. Mendengar ucapan Mihrimah, Mehmet pun bertanya, apa yang telah Firuze lakukan? Mengapa tidak ada satupun orang yang memberitahuku? Mihrimah pun berkata bahwa Firuze adalah favorit raja selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak tahu? Tanya Mihrimah. Hurrem pun menghentikan ucapan Mihrimah segera, dan Mehmet pun terdiam, baru mengetahuinya. Sumbul tiba-tiba datang dan mengabarkan bahwa Firuze tidak jadi ikut pergi ke rumah berburu. Mihrimah pun tersenyum dan berkata, jadi itu berhasil. Hurrem juga tersenyum. Sumbul melanjutkan bahwa raja hanya ingin pergi dengan Mehmet saja. Di tempat lain, Hatice berbicara pada Firuze. Hatice berkata bahwa setiap hari Kamis malam, raja akan menghabiskan waktunya bersama Hurrem. Jika kamu bisa merubahnya, bahkan sekali saja, maka Hurrem akan berakhir. Firuze pun sangat senang mendengarnya, nampaknya ia memikirkan sesuatu. Malam pun tiba. Sumbul pun berkata bahwa raja telah pergi bersama Mehmet ke rumah berburu. Evvela Afife Hatun'dan. Hurrem lalu berkata pada Sumbul bahwa mereka harus segera menyingkirkan Afife Hatun. Sumbul berkata, bagaimana Sultana? Tiba-tiba seorang gadis masuk menemui Afife. Ia pun berkata bahwa Hatice menyuruh Afife untuk menemuinya malam ini, dan itu sangat mendesak. Akhirnya Afife pun pergi ke tempat Hatice. Sementara Kiras yang sedang berjalan dipukul dengan tongkat dari belakang hingga membuatnya jatuh pingsan. Rupanya itu tadi adalah rancangan Hurrem yang ingin menyingkirkan orang-orang yang akan melindungi Firuze. Hurrem ingin membuat Firuze menjadi sendirian. Sumbul berkata, lalu orang yang terakhir bagaimana? Ia sudah sangat berbahaya sekarang. Kamu tidak bisa membodohinya. Karena kemarin dia telah berani menyela. Kamu serahkan dia padaku, kata Hurrem. Tiba-tiba Nigar datang. Hurrem berkata, ada yang harus aku selesaikan malam ini, dan kamu harus ikut bersamaku, kata Hurrem kepada Nigar.
Hurrem pun berjalan bersama Nigar menuju Firuzeh. Akhirnya, Firuzeh dan Hurrem pun bertemu. Hurrem berkata, Raja telah pergi ke rumah berburu. Apipe telah pergi ke istana Hatice karena ia mengira dipanggil oleh Hatice. Kiras telah diikat di ruang laundry. Dan Nigar, kamu lihat dia di sini. Singkatnya, tidak ada yang membelamu sekarang. Anlayacağın şu an seni koruyan. Tiba-tiba, Sumbul datang bersama 2 orang penjaga membawa tali di tangan mereka. Firuzeh berkata, apakah kamu ingin membunuhku? Hurrem lalu berkata, apakah kamu memiliki keraguan? Ne demiştin bana geçen gün? Apa yang kau katakan padaku tempo hari? Jika aku mencoba membunuhmu lagi, maka kamu akan mempertahankan dirimu kan? Inilah kesempatanmu. Firuzeh pun hanya terdiam. Penjaga mulai merakit tali tersebut. Sementara di istana Hatice, pelayan menyampaikan bahwa Apipe telah sampai dan ingin menemui Hatice. Hayırdır inşallah. Geliyorum hemen. Kembali ke Hurrem, tiang gantungan telah selesai dibuat. Firuzeh disuruh menghadap. Firuzeh berkata, tidak satu pun akan percaya bahwa aku bunuh diri. Ini akan terungkap dan raja akan membuatmu membayarnya. Bunun bedelini ödetecek. Hurrem menjawab, jikapun itu benar, kamu tidak akan hidup untuk melihatnya, Firuzeh. Bunu sen göremeyeceksin. Penjaga pun mulai mengikatkan tali gantungan itu ke leher Firuzeh. Hurrem memberi kode untuk mengambil pijakan kakinya, dan Firuzeh pun tergantung. Tidak ada satupun yang berkata-kata, hanya melihat kesakitan yang dirasakan Firuzeh. Apakah Hurrem akan benar-benar menghabisi nyawa Firuzeh? Sayangnya episodenya bersambung, guys. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, dan terima kasih juga udah komen. Itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye!